Sarah pun tertawa kecil melihat perdebatan antara Bu Riri dan juga Bu RT. Mereka berdua sibuk mengatur urusan masalah rumah tangga Sarah, padahal yang diributkan hanya cerita Sarah. Bu Riri dengar dari siapa kalau kami akan pergi merantau? Tanya Sarah kemudian. Dari anak kamu si Yayan, jawab Bu Riri. Sarah pun menganggukkan kepalanya. Ternyata Yayan yang bercerita. Setahu Sarah, Yayan memang sudah diberikan penjelasan tentang kepindahan mereka, dan itu Hidayat sendiri yang memberitahunya. Dan setelah itu, hati-hati saja ya kalau kerja di tempat pendulangan gitu. Persaingan ketat dan cukup bahaya karena masuk ke dalam bawah tanah. Sering terdengar ada orang yang meninggal dunia karena tertimbun. Jelas Bu Riri bergidik. Iya Bu, itu pasti. Keselamatan itu nomor 1, jawab Sarah. Dengar-dengar kalau kerja di pendulangan emas itu bukan hanya bersaing sesama manusia, tapi juga sama makhluk gaib, tutur Bu Yuni. Masa sih Bu? Tanya Sarah penasaran. Iya, jika dapat emasnya jangan lupa disolawatin biar gak hilang, jelas Bu Yuni. Sarah dan lainnya tampak menganggut-anggut saja. Di antara mereka baru tahu cara demikian mempertahankan emas didapat. Atau bisa juga sehabis disolawatin langsung dimasukkan ke dalam mulut, katanya biar makhluk gaib tidak bisa ambil. Lanjut Bu Yuni. Ah, masa gitu sih Bu? Kagak Bu Ati. Serentak bersamaan mereka tertawa mendengar wejangan dari Bu Yuni yang katanya serba tahu masalah yang berkaitan dengan makhluk gaib. Dek, ada bawa berita apa nih? Dari tadi abang perhatikan dari jauh kalian membicarakan hal lucu, tanya Hidayat penasaran. Gak apa-apa bang, hanya bercanda. Oh iya bang, bukannya beberapa hari yang lalu abang ada memberitahu pada Abdu dan Yayan atas kepindahan kita. Ternyata Yayan ada bercerita pada Bu Riri, tapi Yayan menceritakan bukan kepindahan, namun kita pergi untuk merantau, ungkap Sarah sambil menyalakan kompor satu tungkunya. Iya dek, memang ada. Terus kamu jawab apa? Tanya Hidayat. Aku jawab aja, jika kita akan pergi merantau ke Kabupaten Lamboyan, kerja mendulang emas, jawab Sarah. Iya dek, bagus. Untung kamu bisa memberikan alasan yang pas, ucap Hidayat mengacungkan jari jempolnya. Sarah masih menjelaskan semuanya. Hidayat pun juga tertawa terbahak-bahak mendengar cerita Sarah yang membohongi ibu-ibu yang percaya itu. Hebat juga kamu dek, lanjut Hidayat lagi yang masih tak bisa menahan tawanya. Tapi nanti jika kita mau pergi, jangan sampai lupa untuk pamitan sama mereka, pinta Sarah. Tenang saja dek, semuanya sudah kuatur, jawab Hidayat tersenyum. Pagi itu, Sarah sibuk menyiapkan keperluan Abdu dan Yayan. Ia juga memasak sarapan pagi untuk kedua anaknya yang hendak pergi ke sekolah. Rutinitas setiap paginya selalu begini. Semua ia siapkan sendiri. Beruntung sekolah mereka tak begitu jauh, jadi kedua anaknya itu masih bisa pergi dengan berjalan kaki. Pak, nanti belikan Abdu sepeda ya, pinta Abdu. Aku juga mau pak, timbal Yayan. Iya, nanti bapak belikan untuk kalian berdua. Dan sekarang cepat pergi ke sekolah, jawab Hidayat yang masih rebahan dengan mata yang tertutup. Abdu dan Yayan menyalami tangan Hidayat sebelum mereka pergi. Cium tangan tak pernah terlupakan, karena bagi dua anaknya, ridho ilahi ada pada ridho orang tua. Seragam sekolah masih yang dahulu, hanya sepatu baru dan tas baru dibelikan Hidayat, karena memang sudah tak layak pakai lagi. Bang, penghasilan subuh tadi banyak gak? Tanya Sarah, karena ia lupa untuk menanyakannya. Banyak dek, memangnya kamu mau beli apa? Emas atau baju? Biar kita ke pasar sekarang juga, sekalian kita jenguk rumah baru kita, tawar Hidayat dan langsung dianggukan kepala oleh Sarah. Hari terus berganti, dan setiap bulannya mereka pergi menemui Ki Ajin untuk melayani dukun itu. Dan setiap harinya Sarah juga harus memangku si Petu, membuatkan susu, dan juga memberikan upah Petu. Begitupun juga dengan Hidayat. Ia ke pasar membeli susu formula, dan tak lupa membelikan mainan baru untuk anak-anak juga untuk peliharaannya.
harus berlaku adil. Ia harus menganggap Petu itu adalah anaknya. Abdu dan Yayan sangat jarang dibawa jalan-jalan naik motor. Tapi berbeda dengan Petu, Hidayat harus membahagiakan peliharaannya itu agar bisa betah dan menetap selamanya tinggal bersama. Terkadang, setiap sore, Hidayat pergi jalan-jalan dengan jalan kaki sembari menggendong Petu di punggungnya, sekedar melihat dua anaknya bermain bola di lapangan desa. Makhluk bertubuh pendek itu sangat menyukai jalan-jalan diajak oleh tuanya. Ia paling suka diajak jalan-jalan dengan cara digendong. Hidayat sore itu menonton dua anak lelakinya bermain bola dengan teman sebayanya. Hidayat juga tampak sedang mengobrol dengan bapak-bapak yang ada di situ. Hidayat, katanya mau pergi merantau ya? Sapa Yunus yang tiba-tiba menghampirinya. Yunus, ternyata juga di sini. Tanya balik Hidayat. Iya, lagi jalan-jalan, jawab Yunus, suami dari Rahma. Pertanyaanku tadi belum dijawab, lanjut Yunus. Oh iya, rencananya sih begitu, jawab Hidayat sekenanya. Kau masih kerja di toko Bos Willy? Tanya balik Hidayat mengalihkan pembicaraan. Sudah berhenti, kerja dagang keliling aja, jawab Yunus tersenyum. Enakan mana, kerja ikut orang atau jualan sendiri kayak gitu? Tanya Hidayat. Ya enak modal sendiri sih, capek kerja di bawah tekanan bos, tapi enaknya dapat gaji per bulannya dan sudah nyata. Kalau jualan modal sendiri ya gitu deh, jelas Yunus terkekeh. Jualannya kemana saja memangnya? Tanya Hidayat. Di sekolahan SD aku, jawab Yunus lagi. Oh begitu ya, selain sosis gitu apalagi yang dijajakan? Tanya Hidayat. Pentol, minuman saset, dan juga cemilan murah khas jajanan anak-anak, jelas Yunus. Obrolan mereka hanya seputar membahas pekerjaan yang dilakoni. Yunus tetangga itu memilih usaha sendiri dengan modal seadanya, dan Hidayat menceritakan tentang ia bekerja apa saja, termasuk jadi maklar. Ya udah, aku pamit duluan ya, ucap Hidayat berpamitan lebih dulu karena dirasa sudah cukup lama dan dua anaknya sudah berlarian menuju rumah. Iya Yat, semoga kita sama-sama sukses ya, kata Yunus yang masih berdiri menatap anak-anak yang masih bermain. Hidayat pulang sambil bersenandung kecil. Saat melewati rumah Bu Riri, entah kenapa perasaannya sedikit tidak enak. Takut Bu Riri bertanya macam-macam. Saat Hidayat pura-pura tak melihat dan fokus berjalan, tiba-tiba Bu Riri memanggilnya. Apa yang dipikirannya malah terjadi. Ia paling malas untuk berbasa-basi dengan perempuan satu itu. Hidayat pun tersenyum ramah sambil terus berjalan. Datang dari mana Yat? Sapa Bu Riri. Habis dari lapangan Bu, jawab Hidayat singkat. Mampir dulu Yat, kata Bu Riri. Hidayat semakin jauh, tak digubrisnya tawaran Bu Riri. Biarlah ia dianggap sombong atau apa. Terdengar dari belakang Bu Riri tampak kesal. Bahkan Hidayat tahu saat ini mulut wanita itu kini sedang ngedumel karena ucapannya tak ditanggapi. Hidayat, kalau jalan tangannya jangan taruh di belakang, kayak orang pelihara tuyul saja, teriak Bu Riri. Dan saat itu juga Hidayat menjadi pusat perhatian orang-orang. Seketika mata Hidayat mendelik ke arah sumber suara itu. Tegurannya tersebut mampu membuat orang-orang berpikiran aneh. Senyum di wajah Hidayat pudar. Tak terima dengan ucapan Bu Riri, ia berbalik menghampiri perempuan parubaya itu. Maksud Bu Riri apa? Kalau mau negur silakan saja, tapi jangan kayak gitu lagi. Ibu lihat sendiri kan, orang-orang pada ngeliatin saya. Yang ada, mereka malah berprasangka yang tidak-tidak. Tutur Hidayat yang sudah berdiri tak jauh dari Bu Riri. Cari simpati kok segitunya, sambung Hidayat tersenyum sinis ke arah Bu Riri. Hidayat kembali melanjutkan perjalanan pulangnya, sedangkan Bu Riri tak berkutik lagi. Tatapan Hidayat membuatnya langsung terkunci. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut beliau. Beberapa warga juga ikut mendengarnya. Hidayat pun juga tak kalah nyaring membalas ucapannya Bu Riri. Dulu, ia memang sudah biasa dipermalukan demikian. Namun sekarang, ia harus melawan dan berontak agar orang-orang yang semena-mena terhadap dirinya menjadi sungkan. Beberapa orang yang mendengar langsung saling bisik-bisik. Entah apa yang mereka bicarakan mengenai sedikit adu mulut tersebut. Hidayat mendengus kesal. Sore hari yang indah ia nikmati malah ambyar dan merusak moodnya. Sepanjang perjalanan, Hidayat
terus mendumel. Namun Hidayat tetap berjalan dengan kedua tangannya berada di punggung. Tak mungkin baginya menyuruh peliharaannya untuk jalan sendirian. "Dasar perempuan maut itu," ucapnya. "Semakin jatuh miskin." Sumpah serapah Hidayat terus ia lontarkan pada Bu Riri yang kelewat kesal. Hidayat pulang dengan wajah masam. Sarah yang memperhatikannya nampak bertanya-tanya. Padahal sebelum pergi, tadi suaminya begitu amat senang. "Bang, kok wajahmu ketekuk gitu?" tanya Sarah. "Bu Riri cari gara-gara, Dek. Bikin abang emosi saja," jawab Hidayat sembari mematik rokok. Hidayat menceritakan kejadian yang dialaminya, hingga rasa bahagianya sirna begitu saja akibat Bu Riri yang ceplas-ceplos. Sarah tersenyum mendengar cerita dari sang suami. Baru kali ini suaminya itu berani melawan, padahal dulu-dulu lebih memendamnya dan langsung memaafkan kesalahan orang lain. Suaminya yang lembut kini sudah berubah menjadi pemarah dan pendendam. Hati suaminya itu sudah beku, tak bisa diberi nasihat ataupun dibantah. "Dek, bekas kotak susu jangan dibuang sembarangan ya. Ingat itu," ucap Hidayat. "Iya bang, itu sudah aku rapikan. Cepat buang," jawab Sarah yang keluar dari ruangan dapur. Hidayat pergi keluar untuk membuang sampah yang kebanyakan berupa kotak susu formula. Ia sengaja membuang jauh-jauh, bahkan sampai ke kota ia bawa untuk dibuang ke tempat sampah. "Dek, mau beli soto Bu Karsa nggak? Atau lalapannya?" tawar Hidayat. "Enggak bang, belikan martabak manis saja," jawab Sarah. "Masih jijik ya kalau keringat tentang warungnya?" kekeh Hidayat. Sarah hanya tertawa menanggapinya. Ia memilih tak menjawabnya dan berlalu pergi ke kamar. Sarah masih terbayang-bayang rasa nikmatnya cita rasa khas Bu Karsa. Namun jika ia membayangkan tuyul yang ikut meludah, ia seketika langsung mual. Ia tahu air ludah tuyul lebih lengket. Mungkin sama saja dengan peliharaan suaminya tersebut. "Bu, kemarin ada ibu-ibu yang nanya tentang kita akan pergi merantau. Tapi aku bilang gak tahu kapan. Banyak bertanya tentang keluarga kita, Bu," ungkap Yayan suatu pagi sebelum berangkat sekolah. "Oh iya, bilang saja gak tahu apa-apa. Memangnya siapa yang nanya?" tanya Sarah penasaran dengan cerita yang didengar. "Neneknya Winda, Bu, dan ada juga ibu-ibu yang lain," jawab Yayan polos. Sarah mengempaskan napasnya pelan. Neneknya Winda tak lain adalah Bu Riri. Kebetulan cucu beliau satu kelas dengan Yayan. "Lain kali, jawab aja gak tahu. Kalau kita pergi merantau belum pasti banget," terang Sarah dan diangguki oleh Yayan. "Kalau perlu tidak usah dijawab dan langsung pergi saja," sahut Hidayat. Jangan gitu bang, tak beradab itu. Pokoknya jawab aja tidak tahu," jawab Sarah tak setuju. Karena jika Yayan tak menjawab, malah ia dan suaminya yang tak pernah mengajarkan tentang adab pada orang yang lebih tua. "Ya sudah, cepat pergi, udah jam 7 lewat," ucap Sarah lagi kepada Abdu dan Yayan. Seperginya dua anak mereka, kini tinggal Hidayat dan Sarah yang masih duduk mengitari piring-piring kotor sehabis sarapan. Terdengar hembusan napas Hidayat dan wajah datarnya, seperti sedang dalam banyak masalah. "Aku ingin pindah cepat, Dek. Gimana kita percepat saja?" ucap Hidayat. "Nggak usah dipercepat bang, jalanin saja dulu. Sabar sedikit lagi, nggak perlu buru-buru," jawab Sarah memperbaiki wajah suaminya. Memiliki beban masalah, padahal uangnya sudah banyak. "Mau ya dek, kita pindah lebih cepat. Cepat di sini, gerak dikit saja salah," ungkap Hidayat dengan wajah memohon. Dan tega Sarah untuk menolaknya. "Terserah abang ajalah," jawab Sarah akhirnya. "Baiklah, minggu depan kita pindah," lanjut Hidayat dengan senyum yang mengembang. Dalam seminggu terakhir ini, Hidayat tampak sibuk mengurus semuanya. Surat kepindahan sekolah dan juga izin pada PRT dan juga berpamitan pada warga lain. Ia juga sudah menyiapkan semuanya di kediaman barunya. Peralatan masak dan kebutuhan lainnya sudah ia siapkan untuk memudahkan Sarah dan membuat Sarah nyaman. Begitu bersemangat, Hidayat mengurus semuanya sendiri, bahkan sering pergi seorang diri tanpa mengajak Sarah. Banyak orang-orang mendoakan kesuksesan Hidayat dengan modal nekat membawa anak istri ke perantauan yang cukup jauh. "Jadi rencananya besok kalian perginya?" tanya PRT. "Iya pak, mohon doanya," jawab Hidayat sambil menyalami tangan PRT. Beberapa orang terdekat
sengaja Hidayat tandangi untuk meminta doa. Dan ia juga datang ke rumah Pak Yasin dan Bu Yuni untuk berpamitan. Ya sudah, semoga kalian bisa sukses di sana. Jaga anak istri, keluarga adalah yang paling utama, pesan Pak Yasin. Beberapa memberi nasihat. Dan entah sejak kapan Hidayat paling anti mendengar nasihat. Iya Pak, terima kasih. Ya udah, saya pamit ya Pak, jawab Hidayat tak mau berlama-lama. Malam itu mereka sibuk berkemas. Tak banyak yang dibawa, hanya baju-baju saja. Itu pun banyak yang ditinggalkan karena baju lusuh yang sudah tak layak lagi. Jangan bawa baju banyak-banyak Bu, nanti Bapak belikan baju baru untuk kalian, ucap Hidayat masuk ke dalam kamar anaknya. Dan melihat mereka yang begitu antusias memasukkan barang-barang pribadi masing-masing. Ini baju masih layak semuanya Pak, ucap Abdu. Gak usah dibawa, udah jelek itu, nanti Bapak belikan, tenang aja kalian, ucap Hidayat sembari memperhatikan dua anaknya yang tengah memilih pakaian. Mereka berdua manut saja. Masing-masing Abdu dan Yayan hanya membawa tas ransel. Barang-barang lainnya lebih banyak yang ditinggal, termasuk sepatu baru yang dilarang oleh Hidayat untuk dibawa. Sepatu itu tak perlu dibawa, nanti Bapak belikan sepatu sekolah yang lebih bagus lagi, ungkap Hidayat ketika Abdu hendak memasukkan sepatu tersebut. Kenapa gitu Bang? Sepatunya masih bagus kok, dan Abdu juga menyukainya, sahut Sarah karena melihat suaminya begitu berlebihan. Aku malas debat, pokoknya kalian semua menurut saja, jawab Hidayat malas. Besok paginya, Hidayat dan Sarah disaksikan beberapa ibu-ibu yang melihatnya. Sarah menaiki mobil travel, sedangkan Hidayat dan Abdu pergi naik motor untuk menghemat biaya. Hati-hati di jalan Sarah, ucap Rahma bersedih. Sarah pun tersenyum. Ia memeluk teman dekatnya itu dan juga menyalami ibu-ibu yang berada di depan rumahnya. Saya pamit Bu, assalamualaikum, ucap Sarah masuk ke dalam mobil. Iya Sarah, waalaikumsalam, jawab mereka serentak. Tak ada yang tahu bahwa mereka bukan pergi merantau, melainkan pindah dan meninggalkan jejak yang tak mereka ketahui. Beberapa ibu-ibu yang lain masih berkumpul di warung Bu Wati, masih membicarakan topik keluarga Hidayat yang tengah pergi lebih cepat. Bu Riri, kenapa? Tanya Bu Wati penasaran karena melihat ekspresi wajah Bu Riri yang aneh. Gak apa-apa, cuman saya kepikiran tentang Hidayat saja. Sejak tadi saya tidak ditegurnya karena masalah waktu itu, jelas Bu Riri. Mungkin kelupaan Bu, timbal Bu Yuni tertawa. Sudah 1 minggu sejak kepindahan Hidayat, dan sudah sejak 1 minggu terakhir ini Pak Yasin tak pernah melihat penampakan tuyul menyeberang jalan. Suatu sore Pak Juna, tetangga dekat Hidayat yang tengah membersihkan belakang rumahnya yang berdampingan dengan rumah Hidayat yang lapuk. Beliau membersihkan sekitar rumahnya yang sangat dempet dengan rumah yang ditinggalkan Hidayat. Saat beliau bersih-bersih di belakang, beliau menemukan tumpukan kotak susu formula yang tersusun rapi di dalam kresek hitam yang diletakkan di pintu belakang rumah Hidayat. Bekas kotak susu siapa ini? Apa jangan-jangan, ucap Pak Juna. Ah, sudahlah, bodo amat dengan mereka, ucap Pak Juna, membuang pikirannya jauh-jauh tentang keluarga Hidayat. Di tempat yang berbeda, Hidayat dan Sarah sudah tiba di depan rumah berpagar hitam dengan bangunan rumah bercat putih. Rumah minimalis namun sangat mewah bagi keluarga mereka. Di pekarangan rumah ditumbuhi rumput hias dan beberapa tanaman bunga. Rumah mereka sangat persis dengan rumah-rumah yang lainnya juga. Ini rumah baru kita Pak, tanya Abdu menatap penuh tanya. Iya, ini rumah baru kita, jawab Hidayat sembari mengusap kepala sang anak. Yuk kita masuk ke dalam, lanjut Hidayat lagi sembari mengeluarkan anak kunci. Wah, rumah orang kaya ini Pak, ucap Abdu berbinar. Begitu pula dengan Yayan yang sangat antusias melihat rumah baru mereka. Hidayat dan Sarah saling tatap dan terkekeh kecil melihat ekspresi kedua anak mereka yang tak percaya jika semua ini bukanlah mimpi. Kamar kalian berdua di sana masing-masing, jadi tak perlu lagi kalian tidur bareng, ucap Hidayat melangkahkan kakinya menuju 2 buah kamar yang bersebelahan. Kasur yang empuk, meja belajar di setiap kamar, dan juga terdapat kipas angin. Sedangkan di ruang tamu sekaligus ruang keluarga terdapat televisi berukuran besar
dan bagian dapur yang penuh aneka perabotan yang sudah rapi. Hidayat dan Sarah ikut senang menatap kedua anaknya yang sedang lompat-lompatan di kasur empuknya. "Lihat dek, anak-anak kita. Mereka sangat senang," ucap Hidayat merangkul pundak Sarah. "Iya bang, aku juga ikut senang melihat mereka," jawab Sarah sembari mengusap sudut matanya yang sempat meneteskan air mata. "Ayo dek, kita ke kamar. Biarkan saja mereka sibuk bermain dan menikmatinya," tuntun Hidayat menuju kamar utama yang lebih besar. Siang itu, Hidayat dan Sarah memadu kasih. Awalnya Hidayat merasa jijik, namun karena hasrat biologisnya perlu dituntaskan, maka ia nikmati saja. Biarlah dia berbagi dengan dukunya dan juga peliharaannya. "Bang, terus abang mau buka usaha atau kerja selanjutnya?" tanya Sarah. "Males kerja dek, biar saja abang di rumah dulu menikmati waktu santai," jawab Hidayat sambil menyeruput kopi panasnya. "Masa nggak ngapa-ngapain bang? Saran aku, kita jualan apa gitu, terus dipromosikan di sosial media," tutur Sarah yang nampak bersemangat untuk membuat usaha kecil-kecilan. "Nggak usah dek, bikin capek aja. Memangnya mau jualan apa?" ucap Hidayat. "Aku mau bikin kue bang, kue bolu," jelas Sarah penuh harap agar ia dan suaminya bisa bekerja sama saling membantu. "Jualan kue banyak saingannya dek. Di luar sana banyak toko-toko kue yang enak-enak malahan," ucap Hidayat membuat semangat Sarah menjadi pudar. "Nggak usah aja ya, capeknya iya, untungnya nggak banyak," lanjut Hidayat. Sarah ditinggalkan begitu saja. Padahal ia ingin sekali membuat usaha kecil-kecilan untuk mengisi waktu luangnya. Besoknya, Hidayat sibuk mengurus kepindahan sekolah dua anaknya. Beruntung, sekolahan dasar tak begitu jauh, yaitu berada di luar komplek perumahan. Hidayat juga membelikan sepeda baru untuk Abdu dan Yayan dengan uang sisanya. Namun, untuk beli motor baru untuk saat ini tidak cukup uang. Mereka masih menggunakan motor second yang dibeli beberapa waktu lalu. "Dek, kamu nanti saja ya beli motornya. Uangnya masih belum cukup," ucap Hidayat. "Iya bang, gak apa-apa. Nanti saja. Aku juga tidak perlu-perlu banget juga," jawab Sarah sedang mencoba kompor barunya. Rutinitas di rumah baru tidak banyak. Mau berbincang dengan tetangga juga tidak ada. Bahkan samping rumah mereka belum ada penghuninya. "Dek, abang mau ke pasar dulu ya. Mau beli kebutuhan dan juga susu," ucap Hidayat berpamitan. Sedangkan Abdu dan Yayan sudah berangkat sekolah dengan diantar oleh Hidayat menggunakan motor. "Aku boleh ikut bang?" pinta Sarah. "Gak usah, jaga rumah saja biar cepat juga," tolak Hidayat sembari menyalakan motornya dan meninggalkan pekarangan rumah. Tak disangka oleh Sarah, kepergian Hidayat pagi-pagi bukan hanya untuk ke pasar, melainkan untuk menemui seorang perempuan yang ia kenal lewat sosial media. Hampir tengah hari, suaminya belum juga pulang. Padahal Sarah dilarang ikut karena ingin cepat, namun malah sangat lama. Abdu dan Yayan sudah pulang menggunakan ojek. Setelah makan siang, mereka langsung masuk ke kamar masing-masing sambil memainkan handphonenya. Tak ada kegiatan bersama teman-teman, apalagi main bola di lapangan, karena mereka berdua sudah bisa main bola lewat ponselnya yang merupakan sebuah game. Hampir jam 1 siang, motor Hidayat akhirnya terdengar. Wajah Hidayat yang hitam tampak lebih berbinar dan terlihat lebih bahagia. Tak lupa, Hidayat juga menenteng sebuah belanjaan menggunakan kresek hitam yang besar. "Ini dek belanjaannya, dan ini makan siang buat kamu dan anak-anak," ucap Hidayat meletakkan bungkusan. "Oh iya bang, aku dan anak-anak sudah makan," jawab Sarah, tak lepas matanya menatap suaminya yang sedari tadi selalu tersenyum. Hidayat pun ke kamar dan mengambil handuk untuk mandi. Sarah menahan untuk tidak bertanya dan memilih menunggu suaminya selesai. Sarah pun merebahkan tubuhnya dan mencoba berpikir positif. Namun saat melihat ponsel suaminya, ia berinisiatif untuk mengeceknya. Lantas, saat Sarah hendak membuka sebuah aplikasi, tiba-tiba sebuah pesan masuk. "Semoga suka dengan servisnya, dan semoga kita jadi langganan," isi pesannya. Sarah juga mengecek pesan lainnya, yaitu menunjukkan tempat oleh sang perempuan. Sarah pun geram, hatinya memanas. Dasar kau pengkhianat bang," batin Sarah. Tidak terasa, sudah 7 bulan mereka menempati rumah baru itu.
tak banyak yang mereka kenal dalam satu komplek dan hanya bertegur sapa dengan seadanya. Tahun pertama di rumah baru dan di tempat baru mereka, semua nampak baik-baik saja. Masalah keuangan sangat berkecukupan. Anak-anak sekolah dengan layak. Petu datang membawa penghasilan dan setiap bulannya mereka pergi ke rumah Aki Ajin. Jika diperhatikan, keluarga mereka sangat harmonis. Namun beberapa tetangga dekat mereka sedikit banyaknya saling bertanya perihal pekerjaan Hidayat yang tak pernah kelihatan jika waktu pagi berangkat bekerja. Mungkin memiliki bisnis usaha apa gitu, tebak Bu Nunung, tetangga seberang rumah Hidayat. Iya, bisa jadi. Karena jika diperhatikan, gaya suaminya itu kayak bos-bos gitu, santai aja di rumah, lalu anak buahnya yang bekerja. Saud yang lainnya ikut membenarkan. Mereka tidak tahu banyak tentang keluarga Hidayat dan beranggapan jika Hidayat adalah seorang bos. "Dek, nanti malam kita ke rumah Aki Ajin ya," ungkap Hidayat. "Iya bang, aku ingat," singkat Sarah. Beberapa bulan terakhir ini, Sarah hanya memendam perasaan sakit hatinya. Bukan hanya 1-2 kali, Sarah mendapati suaminya ketemuan dengan perempuan lain dan tidur bersama. Untuk saat ini, hanya diam saja dan membiarkan suaminya mendapatkan kenikmatan dari perempuan lain. Kalau ia menegur juga tak kalah sakit, karena sang suami pasti akan memojokkan dirinya dan menyalahkan Sarah yang sudah diicip oleh Ki Ajin. Sekitar jam 7 malam, mereka berangkat dan berpesan kepada anak-anak mereka agar di dalam rumah saja di saat mereka pergi. "Apakah lama, Pak?" tanya Yayan yang kini sedang sakit. "Enggak, cuma sebentar saja, tenang saja." "Mau dibelikan apa nanti?" tanya balik Hidayat menenangkan anak bungsunya. "Enggak, Pak, Yayan cuma pengen ibu sama bapak jangan lama keluarnya," jelas Yayan dengan mata sayunya. Hidayat menganggukkan kepalanya dan meminta Abdu untuk menjaga sang anak sementara mereka pergi. "Pintunya kunci dari dalam ya," pesan Hidayat sebelum pergi. Abdu mengiyakannya dan pergi ke kamar sang adik untuk menemaninya. Mereka berdua pergi meninggalkan rumah. Jalan cukup licin karena habis diguyur hujan. "Bang, telinganya kembali gatal-gatal lagi ya?" tanya Sarah. "Iya, alerginya kambuh lagi," jawab Hidayat. Perjalanan nampak mulus. Tak ada hal yang aneh saat di jalan, hanya melihat beberapa ekor monyet yang menyeberang jalan dan membuat Hidayat mengerem mendadak. Banyak monyet berkeliaran karena kanan kiri jalanan masih berupa hutan. Jam menunjukkan belum terlalu malam. Sesekali mereka berpesan dengan pengendara sepeda motor lainnya. "Bang, kalau kita terus jalan, ini akan sampai di mana?" tanya Sarah. "Tiba di sebuah desa juga, Dek. Nggak pernah juga sih abang lewat jalan ini, selain hanya singgah ke rumah Aki Ajin," jelas Hidayat. Sarah merapatkan jaketnya. Cuaca yang sangat dingin membuat ia sedikit menggigil. Sengaja, Hidayat pergi ke rumah Aki Ajin lebih cepat, karena ia ingin sedikit berbincang dahulu dengan dukun tersebut sebelum beliau memadu kasih dengan Sarah. Hidayat melajukan motornya saat menaiki tanjakan terakhir menuju rumah Aki Ajin. Motor berhenti di pekarangan rumah yang luas dengan suasana yang lebih terang. Mereka menekan bel pintu beberapa kali dan tidak lama kemudian Ki Ajin membukanya dengan senyuman seringai beliau. "Biasa Ki, kami kesini untuk setor," ucap Hidayat melirik sekilas ke arah Sarah. Ki Ajin tersenyum menanggapinya dan mengangguk kepalanya. Sarah diminta untuk lebih dulu masuk ke dalam kamar, sedangkan Hidayat dan Aki Ajin masih mengobrol. Sarah tahu ia dilarang mendengar obrolan mereka, maka dari itu ia dipinta untuk menunggu di kamar. "Akhir-akhir ini telinga saya sering gatal, Ki," keluh Hidayat. Aki Ajin tersenyum menanggapinya. Sesuai yang dijelaskan oleh beliau, konsekuensi yang didapat Hidayat sudah mulai terlihat. "Gimana ini, Ki?" tanya Hidayat. Aki Ajin tersenyum sembari berkata, "Sudah waktunya tumbuh," ucapnya. Hidayat mengembuskan napas kasarnya. Memang sudah kenyataannya dan ia harus menerimanya. Aki Ajin tersenyum melihat tamu di depannya yang tak terima dengan sebuah tanda yang ada di telinganya. "Apa yang ada perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak, saya akan segera ke kamar," ucap Aki Ajin berdiri. Hidayat menggelengkan kepalanya.
ia memperhatikan dukun di depannya yang berjalan tampak tertatih-tatih menggunakan tongkatnya. Seperginya Aki Ajin, Hidayat dipinta untuk ke dapur menikmati makanan sambil menunggu istrinya selesai menjalankan tugasnya. "Silahkan dimakan," ucap Bik Lasmi sembari membuatkan teh hangat. Hidayat menatap hidangan di hadapannya, sangat nikmat, tapi untuk kali ini ia tak berselera. Entah ia merasa sudah kenyang, dan ia juga kepikiran dengan perkataan Aki Ajin barusan. "Bi, boleh saya bertanya sesuatu?" tanya Hidayat memecahkan keheningan. "Silakan, mau nanya apa?" tanya Bik Lasmi terkekeh. "Apa benar salah satu ciri orang yang memelihara tuyul itu memiliki telinga seperti ini?" tanya Hidayat memperlihatkan telinganya yang memerah dan luka. "Apa sebelumnya tidak ada dijelaskan oleh Ki Ajin? Karena yang saya tahu beda-beda tergantung syarat yang ditentukan," jawab Bik Lasmi. Hidayat manggut-manggut saja. Setelahnya tidak ada perbincangan lagi. Hidayat hanya merokok sembari menunggu Sarah yang masih berada di dalam kamar. Tidak ada rasa cemburu lagi di hati Hidayat. Ia sudah bisa mengantarkan Sarah untuk menyerahkannya kepada dukun itu. Baginya, dengan menyerahkan Sarah masih tidak sebanding dengan kebaikan Aki Ajin yang memberikan mereka peliharaan makhluk gaib yang membuat kehidupan mereka jauh lebih baik. "Pesugihan genderuwo memangnya juga ada ya, Bu?" tanya Hidayat penasaran. "Ada, tapi biasanya digunakan untuk usaha," jawab Bik Lasmi. "Oh, macam-macam ya cara agar cepat kaya?" ke Hidayat. "Iya, tapi kalau untuk orang pemalas yang cocok itu hanya menggunakan tuyul," jelas Bik Lasmi. Dan saat mendengar penuturan beliau, Hidayat seakan tersentil. "Kalau tuyul nggak usah kerja, cuman beri tumbal saja, tiba-tiba jadi kaya," lanjut Bik Lasmi. Hidayat juga ikut tertawa, namun tawanya agar menutupi rasa takutnya. Tak mungkin baginya Aki Ajin meminta tumbal, karena perjanjian di awal tanpa menggunakan tumbal. "Silahkan dimakan, jangan dipandang saja," titah Bik Lasmi meminta Hidayat untuk mencicipi menu hidangan yang tertera rapi di atas meja. "Apa setiap harinya selalu memasak sebanyak ini?" tanya Hidayat memastikan. "Iya, karena yang tinggal di sini orangnya banyak," jawab Bik Lasmi terkekeh. "Ah, masa iya, Bi? Ada siapa saja emangnya? Sejak awal saya tidak pernah lihat siapapun selain sampean dan Ki Ajin," tanya Hidayat serius dengan tatapan mata penuh tanya. "Sudahlah, tak perlu tahu, karena itu bukan masalah kalian," jelas Bik Lasmi menolak memberitahu. 1 jam lebih sudah Sarah tak kunjung keluar kamar. Bahkan beberapa kali Hidayat tampak menguap karena ngantuk. Hidayat memutuskan untuk menunggu di ruang tamu, duduk di sofa dengan mata yang terus ia usahakan untuk tetap melek. Rumah besar dengan tangga melingkar menuju lantai atas. Entah ruangan apa saja yang ada di atas. Terlihat kamar-kamar yang memiliki pintu dan tertutup rapat. Hidayat membenarkan perkataan Bik Lasmi. Jika rumah ini banyak penghuninya, bisa dilihat dari jumlah kamar yang ada. Jarum jam terus berputar, dan akhirnya yang ditunggu-tunggu keluar juga. Seperti biasa, nampak Sarah dengan wajah yang lebih fresh, serta rambut panjangnya yang terurai basah. Sudah beberapa kali, Hidayat memperhatikan istrinya itu. Ketika habis melayani dukun itu, wajah Sarah seakan jauh lebih bersinar dan juga segar. "Sudah, Dek?" tanya Hidayat. Sarah mengakukan kepalanya dan berjalan lebih dulu. Mereka berdua hanya diantar oleh Bik Lasmi, dan setelahnya pintu langsung ditutup. Hidayat lebih banyak diam dan sesekali melirik Sarah melalui kaca spion yang sedang senyum-senyum sendiri. "Dek, bahagia banget. Jangan sampai membuat abang cemburu dong," ucap Hidayat, dan langsung dibalas oleh Sarah dengan sebuah tepukan di pundaknya. Sarah hanya menanggapinya dengan tertawa. Sengaja ia menampakkan wajah demikian agar membalas Hidayat yang juga bermain-main dengan perempuan lain. "Dek, gimana tadi saat di kamar?" tanya Hidayat penasaran. "Nggak usah tahu, Bang, nanti kita malahan berantem," ketus Sarah. "Cuma nanya, Dek, jujur saja, abang nggak bisa membayangkan jika kamu bercinta dengan Ki Ajin. Sulit dipercaya," ungkap Hidayat terus melaju. "Sama aku juga tidak bisa membayangkan jika kamu sering tidur dengan wanita panggilan, Bang," jawab Sarah tak kalah sengit. Maksudnya kamu apa, Dek?" tanya Hidayat.
Sarah tersenyum sinis. Ia sudah lama sebenarnya memendam amarahnya. Namun, ia terlalu takut dan memilih diam. Awalnya, ia juga tidak percaya jika Hidayat mencari kesenangan di luar sana. Sedangkan istrinya diserahkan kepada dukun. Hanya dengan banyak uang, maka kehidupan bisa langsung berubah 180 derajat. Sudahlah bang, aku sudah tahu semuanya sejak lama, tapi aku diam, jawab Sarah cuek. Oh baguslah, jadi kita tidak perlu mencemburui satu sama lain, ucap Hidayat, mampu membuat hati Sarah melengos. Di perjalanan, mereka saling diam, namun beberapa dengan Sarah, ia menangis dalam diam menahan isaknya dan membuat dadanya seakan sakit. Suaminya sudah benar-benar keterlaluan, memaksanya dalam membantu memelihara tuyul, lalu diminta memberikan upah untuk peliharaan sang suami. Lalu ia juga harus berkorban untuk melayani dukun. Dan setelah semuanya ia sanggupi, ternyata suaminya malah bermain dengan perempuan lain. Ia sudah capek menuruti kemauan sang suami. Mungkin ia akan berubah nantinya dengan perlahan. Namun tidak untuk saat ini. Tapi niat itu sudah ada sejak lama. Ia sudah terlalu jauh dan ingin kembali ke kehidupan semula. Dek, bangun. Cepat buatkan susu. Sudah hampir masuk subuh, titah Hidayat sembari menggoyangkan tubuh Sarah yang seakan remuk karena habis melayani sang dukun habis-habisan. Sarah pun bangkit dari tempat tidurnya dan ke dapur membuat susu formula. Namun tiba-tiba Abdu malah mengejutkan Sarah dan membuat susu yang ia buat jatuh di lantai bersamaan dengan botol dotnya. Aduh, bagi Sarah, ibu ngapain? Dan ini untuk siapa? Tanya Abdu keheranan sembari memungut botol dotnya, memperhatikan dengan seksama bahwa itu susu formula, bahkan kotak susunya pun masih berada di atas meja. Sarah tak dapat menjawabnya. Ia kehabisan kata-kata karena tertangkap basah. Namun di saat bersamaan, Hidayat datang dengan tatapan nyalang dan murka kepada Sarah yang bisa teledor begitu saja. Ini susu buat siapa, Bu? Tanya Abdul lagi. Bukan untuk siapa-siapa. Sebaiknya kau cepat kembali ke kamar, nak. Lanjut tidur, sahut Hidayat dari arah belakang. Kalau bukan untuk siapa-siapa, tapi kenapa ibu membuatnya subuh-subuh begini? Tanya Abdu dengan rasa penasaran yang tinggi. Sudahlah Abdu, kau tidak perlu tahu. Sekarang juga, Bapak perintahkan kamu untuk kembali ke kamar, titah Hidayat dengan garang. Bang, jangan keras-keras sama anak, tegur Sarah. Diam kamu Sarah, sentak Hidayat. Cepat masuk kamar, ucap Hidayat, menarik kasar tangan Abdu dan mendorong sang anak ke kamar. Lalu pintunya ia kunci dari luar. Hidayat kembali ke dapur menemui Sarah dan memberikan pukulan yang tak terduga. Brak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Sarah. Lain kali jangan ceroboh, bentak Hidayat. Aku juga tidak tahu bang, jika Abdu berada di belakangku, isak Sarah membela diri. Aku tak mau menerima alasan apapun. Cepat buat lagi, ucap Hidayat mendengus kesal. Karena subuh-subuh ia dibuat emosi dengan anak istrinya. Sarah membuat ulang susu tersebut dan segera ke kamar untuk menunggu kedatangan peliharaan suaminya. Seperti biasanya, pakaian atas sudah ia lepaskan lebih dulu agar memudahkan Petu menikmati buah dadanya. Liris Sarah menahan sakit jika area sensitifnya dipermainkan oleh Petu yang sangat girang melihat Sarah terus mendesah. Tawa cekikikan Petu menandakan ia sangat bahagia dengan mempermainkan buah dada Sarah. Sedangkan susu di dalam dot terus diisap dengan suara khasnya yang sangat menikmati menyedot setiap tetesnya. Dek, abang minta maaf ya dengan kejadian subuh tadi, ucap Hidayat semanis mungkin. Iya bang, jawab Sarah singkat. Kamu masih marah dek? Tanya Hidayat. Sarah pun menggelengkan kepalanya. Lain kali jangan keras sama Abdu, itu lebih menyakitkan dari sebuah tamparan bagiku, jelas Sarah. Hidayat menyesali perbuatannya. Hingga saat ini Abdu masih tak mau keluar kamar. Bahkan bersekolah pun ia tidak mau. Iya, abang janji, ucap Hidayat tulus. Hidayat meminta maaf sembari memijat kaki Sarah yang sedang selonjoran di atas ranjang. Namun pandangan Sarah fokus pada telinga sang suami, bukan sebuah luka basah, koreng ataupun berdarah.
melainkan telinga yang ditumbuhi bulu. Bang, kata Sarah. Iya dek, ada apa? Tanya Hidayat. Itu telingamu kenapa bisa begitu? Ucap Sarah. Hidayat menghentikan kegiatannya. Ia memegangi telinganya dan menganggukkan kepalanya kepada Sarah. Ini yang harus aku terima, dek. Tidak masalah kalau begini, masih bulu tipis, kata Hidayat tertawa kecil. Kenapa bisa begitu, bang? Apa abang sudah tahu semuanya? Tanya Sarah. Iya, gatal-gatal waktu lalu bukan karena alergi, melainkan tanda-tanda hendak tumbuh bulu. Itu yang dijelaskan oleh Aki Ajin. Jelas Hidayat memegangi telinganya. Sudah lama abang mengetahui tanda begitu akan timbul? Tanya Sarah. Tidak tahu, karena di awal Aki Ajin memang tidak pernah menjelaskan, dan baru kemarin malam beliau memberitahu dengan detail. Keluh Hidayat sembari menghembuskan napasnya lewat mulut. Oh begitu bang, apa katanya masih? Tanya Sarah lagi. Tidak lagi, jawab Hidayat menggelengkan kepalanya. Sarah terus memperhatikan telinga suaminya. Bulu halus dan tidak tebal, persis bulu monyet. Beruntung hanya telinga saja yang memiliki tanda tersebut. Salah satu tanda orang yang memelihara tuyul dengan syarat tertentu. Sudahlah dek, jangan terlalu dilihatin. Sekarang kamu bantu mikir cara untuk menutupi bulu yang tumbuh itu, kata Hidayat meminta pendapat. Dicukur saja bang, lebih mudah dan cepat, jawab Sarah memberikan saran. Oh iya dek, dari tadi abang pusing memikirkan hal itu, sehingga lupa dengan cara yang mudah, jawab Hidayat tersenyum. Perbincangan mereka saat di kamar hanya seputar masalah anak-anak dan menyusun rencana untuk masa depan. Bang, jujur, aku kangen dengan suasana di kampung, kata Sarah. Sedangkan di sini tak ada siapapun, bahkan mereka juga sibuk masing-masing, lanjut Sarah. Jangan bahas suasana di kampung, dek. Yang sudah jauh, biarkanlah tertinggal dan tak perlu diingat, jawab Hidayat. Nanti kita sesekali jenguk rumah kita ya bang. Rumah pertama yang paling nyaman, walaupun rumahnya reot, kata Sarah tertawa. Iya, nanti dek, jawab Hidayat membuat sebuah janji. Masalah dengan Abdu, Hidayat dan Sarah membelikan makanan kesukaannya dan juga membelikan sebuah game. Hidayat meminta maaf kepada anaknya, namun Hidayat tetap tak ingin memberitahu tentang susu tersebut. Ia malah mewanti-wanti Abdu untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Apa yang kamu pinta pasti bapak turuti, tapi dengan syarat kamu jangan banyak tanya, kata Hidayat menatap wajah Abdu. Dan satu lagi, jangan penasaran ataupun ingin tahu tentang kejadian tadi malam. Kamu mengerti kan nak? Tanya Hidayat penuh penekanan. Abdu menganggukkan kepalanya. Ia sedikit gemetar ketika tatapan Hidayat seperti sedang menguliti dirinya. Tak berani membantah apapun menanyakan balik. Abdu ditekan untuk tak banyak tanya dan cerewet. Ia terisak-isak sembari menganggukkan kepalanya, tanda ia mengerti. Bagus, cepat makan, titah Hidayat memberikan makanan siap saji. Iya pak, jawab Abdu singkat. Hidayat meninggalkan sang anak di kamar sendirian. Hanya ada Abdu yang ada. Yayan masih sekolah, sedangkan Sarah ada di halaman, sedang membersihkan rumput yang panjang sekaligus mencari kegiatan agar tidak berada di dalam rumah terus. Hari terus berjalan. Hidayat sudah jarang untuk pergi keluar karena suatu keadaan yang membuat ia malu dan diperhatikan orang-orang. Setelah dicukur, bukannya menghilang, tapi malah tumbuh lagi, jauh lebih tebal dengan warna bulu keabuan. Hidayat juga membenarkan bulu yang ada di telinganya sangat persis dengan bulu monyet. Sialan, ungkap Hidayat memperhatikan telinganya di depan cermin. Dicukur lagi aja bang, kata Sarah. Enak kamu menyarankan begitu dek, padahal baru 3 hari yang lalu aku cukur dan sudah panjang lagi, bahkan lebih tebal. Jelas Hidayat kesal. Bikin malu saja, sambungnya lagi. Pokoknya kita malam ini ke tempat Ki Ajin untuk meminta bantuan beliau, ucap Hidayat. Bantuan untuk apa bang? Tanya Sarah. Masalah telinga abang ini dek, siapa tahu beliau ada penawarnya, kata Hidayat. Sebelumnya ada diberitahu beliau bang, untuk mengatasi bulu yang tumbuh, tanya Sarah balik. Gak ada sih, katanya beliau itu memang cirinya
dan sudah waktunya. Jelas Hidayat menghembuskan napasnya. Karena ia tahu jika Aki Ajin tak ada memiliki penawarnya, karena itu tumbuh dengan semestinya. Enggak usah kesana bang. Lebih baik kamu tutupi saja pakai apa, agar orang-orang tak melihatnya, usul Sarah dan langsung disetujui oleh Hidayat. Hidayat masih terpekur di depan cermin. Ia tidak menyangka akan begitu jika memelihara petu. Bang, hari ini ke pasar tidak? Beras dan lainnya sudah pada habis, kata Sarah. Iya, nanti abang beli. Catat saja kebutuhan yang habis, jawab Hidayat seraya berjalan keluar, menenangkan pikirannya dengan cara merokok. Hidayat ke pasar membeli kebutuhan. Ia memakai topi agar telinganya sedikit tertutupi. Hidayat, sapa seseorang. Hidayat langsung menoleh ke sumber suara dan mendapati Pak RT bersama dengan sang istri yang juga berbelanja. Walaupun sudah lama tidak bertemu, namun ia masih bisa mengenali satu sama lain. Apalagi Pak RT dulunya juga sering membantu keluarga Hidayat. Pak RT, kata Hidayat merasa kikuk. Kok kamu bisa ada di sini? Bukannya merantau? Tanya Pak RT keheranan melihat Hidayat yang sudah lama tidak melihatnya lagi.